Oke, ya. Hari ini kita akan lanjutkan masalah penugasan materinya tentang assignment problem. Materinya sebenarnya nggak terlalu jauh ya dengan yang kemarin. Intinya adalah bagaimana kita men-share tugas atau assignment di dalam suatu bisnis. Kalau di sini kasus kita kasus bisnis ya. Nanti akan ada karyawan, kemudian akan ada berbagai macam jenis pekerjaan. Karena nanti akan ada pembagian. Jadi kita akan mencari mana yang tepat, si karyawan siapa mengerjakan apa. Nah, itu ada metodenya. Walaupun mungkin biasanya manual bisa ya kita milih, oh si Pak A dia paling bagus kalau mengerjakan pekerjaan satu, si Pak B paling bagus mengerjakan pekerjaan dua. Nah, itu mungkin secara apa ya feeling. Itu karena berdasarkan pengalaman kita udah tahu orang itu cocok kalau mengerjakan ini. Tapi kalau misalnya kita belum tahu, ataupun jumlah karyawannya cukup banyak dan pekerjaannya jenisnya juga cukup banyak dan kita bisa menggunakan metode ini. Nah, masalah penugasan itu adalah masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal. Di sini masih ada kuncinya optimal ya. Dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas-tugas yang berbeda-beda pula. Karena sumber dayanya beda-beda, kemudian tugasnya berbeda-beda, maka tingkat efisiensinya ada masing-masing. Nah, kita bisa menggunakan metode ini supaya apa yang kita bagi antara karyawannya dengan pekerjaannya itu lebih efektif dan efisien. Biayanya lebih biayanya lebih murah dan pekerjaannya diselesaikan lebih cepat ataupun dengan kualitas yang lebih baik. Oke. Langsung aja kita coba menerapkan ke kasusnya. Sama dengan metode simplex sebelumnya atau linear programming yang lain, di sini ada masalah maksimalisasi dan minimisasi. Nah, sekarang kita coba masalah minimisasi dulu. Kasusnya misalnya di perusahaan punya 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Oh ya, kalau saya ingin jelasinnya terlalu cepat, nanti tolong di stop aja ya. Mohon maaf Bu, kecepatan nanti bisa diulang lagi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Misalnya di sini ada tabel matriks biaya. Di sini ada tabel untuk menjelaskan pekerjaan dan juga ada karyawannya. Jadi di sini ada pekerjaan jenis satu, pekerjaan jenis 2, pekerjaan jenis 3, dan pekerjaan jenis 4. Sedangkan karyawannya juga ada 4. A, B, C, dan juga D. Nah, salah satu syaratnya sebelum mulai kita masuk menggunakan metode ini, syaratnya adalah jumlah pekerjaan dan oh iya, gimana Mas? Oke, kita lanjutkan ya. Aman ya? PPT saya masih kelihatan kan? Masih, Bu. Sih, Bu. Oke, oke. Masih, Bu. Ya, pokoknya kalau ada apa-apa, tas suara atau PPT saya nggak gerak, nanti tolong dikasih kode ya. Takutnya internet saya trouble lagi. Oke, kita lanjutkan. Salah satu syaratnya di dalam metode ini adalah jumlah kolom, jumlah baris itu harus sama. Pekerjaan di sini kan ada 4, karyawannya juga ada 4. Jadi kolomnya 4, barisnya juga harus ada 4. Nah, itu syaratnya. Nah, kalau misalnya kasusnya karyawannya cuma 3, tapi pekerjaannya ada 4, terus gimana, Bu? Nah, berarti kita harus menambahkan satu karyawan dummy atau satu karyawan boneka tambahan. Jadi misalnya karyawannya cuma sampai C ya di sini. Jadi A sampai C. Nah, yang nanti ditambahkan satu lagi karyawan D. Bukan karyawan sesungguhnya, tapi nanti kita tambahkan di dalam metode ini saja. Jadi nanti kita tambahkan karyawan keempat. Terus nanti apa bedanya, Bu? Bedanya adalah untuk si karyawan D, ini kan ada harganya ya, ini adalah biayanya. Dan nanti di biayanya ini adalah kosong, 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 semuanya 0, 0, 0. Jadi ketika ada karyawan dummy, atau mungkin sebaliknya, nanti ada pekerjaan dummy, jadi nanti karyawannya 4, tapi pekerjaannya cuma 3, berarti nanti di sini adalah pekerjaan dummy. Nah, itu nanti harganya, biayanya itu adalah 0 rupiah, 0 rupiah, 0 rupiah. Semuanya nanti jadi 0. Begitu juga nanti kalau di karyawan sini nanti biayanya juga 0, 0, 0, dan 0. Gitu ya. Jadi pekerjaan dan karyawan itu jumlahnya harus sama. Kolom ataupun baris jumlahnya harus sama. Jadi kotaknya harus pas. Pekerjaannya 4, karyawannya juga 4. Barisnya 4, kolomnya juga 4. Itu salah satunya ya syarat utamanya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Misalnya ada kasus seperti ini, kemudian ada tabel matriks biaya. Di sini setiap karyawan mempunyai tarif yang berbeda untuk setiap pekerjaannya. Contohnya, di sini si karyawan A, dia untuk mengerjakan pekerjaan satu biayanya Rp15. Kalau karyawan A mengerjakan pekerjaan 2, biayanya Rp20. Kalau pekerjaan 3, Rp18, dan pekerjaan 4, Rp22. Nah, nanti beda lagi sama karyawan B, C, ataupun D. Dia punya tarif masing-masing ya. Pekerjaan satu mungkin yang paling murah karyawan B. Tapi belum tentu ini yang paling tepat kita pilih. Mungkin saja ada lagi karyawan yang lain kita kombinasikan dengan pekerjaan yang lain dia lebih murah. Jadi kita menggunakan metode ini supaya kita tahu mana yang paling efektif dan efisien supaya kita mendapatkan biaya yang paling pas, tapi dengan kualitasnya juga tetap lebih baik. Nah, selanjutnya setelah kita sudah punya tabel matriks biaya seperti ini, kita akan mengubah matriks ini menjadi matriks opportunity cost. Caranya adalah kita memilih elemen terkecil dari setiap baris, kemudian kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Nah, ini agak berbeda dengan yang metode kemarin ya. Kalau metode kemarin kita mulai dari kolom, kalau ini kita mulainya dari baris dulu. Jadi dari karyawannya dulu. Baris ini kita pilih dulu masing-masing, cari elemen atau sel dengan harga biaya terkecil dulu dari setiap baris. Kalau sudah ada, kemudian nanti kita kurangkan ke seluruh elemen pada baris tersebut. Kita ambil contoh yang karyawan A dulu deh. Karyawan A yang paling murah, dia mengerjakan pekerjaan apa? Yang pertama, Bu. Pertama, benar ya, yang 15 ini ya, Rp15. Nah, kemudian Rp15 ini kita kurangkan ke sel lain di kolom 4, 3 sama, kolom 2, 3 sama 4. Balik lagi. Jadi nanti kita kurangkan 20, ini nanti kita kurangkan 15, terus ini 18 juga kita kurangkan 15. Ini 22 juga kita kurangkan 15. Ini 20 kurangi 15 ketemu jadi 5. Terus 18 kurangi 5 jadi 3. 22 kurangi 15 jadi 7. Nah, itu nanti adalah isi yang baru. Dan jangan lupa yang ini ya, ini juga dikurangkan 15. Ketemu 0. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk baris selanjutnya. Yang B yang paling kecil adalah 14. Kemudian yang C yang paling kecil adalah ada 2. 20 ini atau ini, tapi sama aja. Yang penting semuanya kita kurangkan 20. Nah, yang D ini yang paling kecil adalah 16. Nah, ini kita kurangkan semuanya pada setiap barisnya. Kemudian kita akan mendapatkan tabel yang baru. Nah, ini adalah tabel reduce cost matrix. Jadi, semuanya yang sudah kita kurangkan setiap baris, nanti hasilnya adalah seperti ini. Si karyawan A di sini ongkosnya tinggal 0, 5, 3, dan 7. Kalau yang B juga 0, 2, 7, sama 3. Yang C di sini 5, 0, 3, sama 0. Yang D adalah 1, 2, 2, dan 0. Nah, apakah sudah selesai? Nah, kita cari tahu dulu apakah setiap baris dan setiap kolom sudah ada nolnya. Kalau baris ini udah ya, baris A ini udah ada nolnya, baris B udah ada nolnya, baris C udah ada nol, ada 2 malahan ya. Terus yang dia udah ada nol. Nah, sekarang di kolom. Kolom apakah sudah ada nol semua? Kita cek. Yang di kolom 1, nolnya sudah ada. Kolom 2 sudah ada nol. Nah, kolom 3 belum ada nolnya ya. Nah, kolom 4 di sini sudah ada nol. Nah, berarti kita harus melakukan penyesuaian lagi. Caranya adalah kita memilih elemen terkecil pada setiap kolom ya, nanti yang kedua. Nah, kita cari elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM ini yang tidak mempunyai nilai 0. Kemudian kita kurangkan pada seluruh elemen di kolom tersebut. Kalau yang tadi di sini kan sudah ada nolnya, ini udah ada 0. Yang belum ada tinggal di kolom 3. Berarti yang kita kurangkan, kita sesuaikan adalah kolom 3 ini. Jadi kita cari elemen terkecilnya, kemudian kita kurangkan pada seluruh elemennya di kolom tersebut. Jadi kolomnya yang nomor 3 ini. Jadi kolom yang nomor 3 ini cari elemen terkecilnya. Yang terkecil adalah 2.
Nah, 2 ini kita kurangkan ke sel-sel yang lain. Berarti nanti 3 kita kurangkan 2, 7 kurangi 2, 3 kurangi 2, dan 2 kurangi 2. Nanti ketemu tabel yang baru. Nah, ini adalah tabel opportunity cost matrix-nya. Kita cek lagi, udah ada 0 semuanya belum? Oh, ini baris udah ya, baris A udah ada 0, baris B udah, baris C udah ada 0, ada 2. Terus baris D juga sudah ada 0. Kalau kolom 1 juga udah ada 2, kolom 2 udah ada 1, kolom 3 sudah ada 1, kolom 4 sudah ada 2 malahan. Nah, ini adalah tabel opportunity cost matrix. Ini tahapan keduanya. Nah, setelah sudah ada 0 pada setiap kolom maupun baris, kita coba melakukan tes optimalisasi. Oke, caranya tes optimalisasi itu adalah kita akan tarik garis sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliput seluruh elemen yang bernilai 0. Jadi nanti kita coret yang banyak nolnya. Nah, untuk metode ini penugasan yang optimal bisa muncul ketika jumlah garis yang kita coret tadi itu sama dengan jumlah baris atau kolom. Di sini jumlah baris atau kolomnya ada berapa? Ada berapa baris? Ada berapa kolom? 4. 4. Nah, udah ada 4 baris atau 4 kolom. Nah, berarti nanti yang kita coret itu garisnya harus ada 4. Jumlahnya harus ada 4. Nah, ini biar nggak bingung nih, coba ke tabel sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan memulai coret-coretannya. Nah, caranya mencoret adalah kita akan mencoret sel yang ada nolnya setiap baris maupun kolom. Tapi yang pertama kita uji coba adalah yang baris dulu. Jadi yang kita coret adalah yang baris. Cari baris yang punya 0 lebih dari 1. Pertama cari dulu baris yang nolnya lebih dari 1. Kita cek yang baris 1 ya, karyawan A. Ini nolnya ada berapa? Yang baris A. 1. Oke, berarti kita pas dulu, kita lewat dulu. Baris kedua, nolnya ada berapa? 1. 1. Oke, kita lewatin lagi. Baris C, ada berapa nolnya? 2. 2. Berarti ada 2 kita coret ya. Baris ketiga kita coret dulu. Terus baris keempat, si D ada berapa nolnya? 2. Wah, oke, kita coret. Nah, ini berarti yang belum dicoret adalah baris A sama baris B. Nah, sekarang kita coba coret di kolomnya. Nah, kalau di kolom yang 2, 3, sama 4 kan sudah kecoret. Nah, ini kita bisa coret yang kolom 1. Ini karena ada 2 di sini ya. Kita coret di sini. Nah, ini udah kecoret semua nolnya. Tapi kita hitung, garisnya ada berapa yang dicoret? Ini adalah coretan 1. Ini coretan ke-2. Kemudian ini ada coretan ke-3. Ternyata baru ada 3 coretan. Sedangkan kolomnya di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Ini juga karyawannya 1, 2, 3, dan 4. Berarti ini masih belum optimal. Karena baru ada 3 coretan. Yang dicoret baru ada 3. Nah, berarti kita lanjutkan lagi. Kita memperbaiki lagi sel-sel yang belum optimal. Karena kita baru dapat 3 coretan, sedangkan kita membutuhkan 4. Jadi harus ada 4. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita akan melakukan revisi untuk total opportunity matrix-nya. Nah, caranya adalah kita pilih elemen terkecil yang belum terliput garis atau yang belum tercoret untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput atau yang belum dicoret. Jadi nanti kita cari sel mana yang belum dicoret. Nah, nanti sel tersebut kita cari mana angka yang paling kecil, kemudian kita kurangkan. Ya, kalau yang ini sudah saya jawab ya, sudah saya blok. Nah, dari sini aja. Nah, yang belum tercoret adalah di sini. Perpotongan antara karyawan A di pekerjaan 2, kemudian karyawan A di pekerjaan 3, karyawan A di pekerjaan 4, kemudian karyawan B di pekerjaan 2, kemudian karyawan B di pekerjaan 3, dan karyawan B di pekerjaan 4. Nah, dari semua sel yang belum dicoret ini, angka terkecilnya berapa? 1.
1. Oke, kemudian setelah ketemu, ini angka terkecil ya, 1. Terus apa yang dilakukan tadi? Dikurangkan ke semua. seluruh Kurangkan elemen. Betul, jadi kita kurangkan semua ya. Yang kita kurangkan adalah ini yang belum tercoret. 5 kurangi 1, 1 kurangi 1, 7 kurangi 1, 3 kurangi 1, terus 5 kurangi 1, dan 2 kurangi 1. Nah, ini semua nanti kita kurangkan. Ini adalah langkah yang pertama. Selain mengurangkan yang belum dicoret, kita tambahkan juga pada sel yang dicoret 2 kali. Sel yang dicoret 2 kali yang mana? 5. Betul, 5 ini ya. Kemudian mana lagi? 1. 1. Oke, nah 5 sama 1 ini kita tambahkan elemen terkecil tadi. Elemen terkecilnya kan tadi 1 nih. Kita tambahkan ke sini. Ini plus 1, ini juga plus 1. Ini jadi 6, ini jadi 2. Yang ini, yang belum dicoret kita kurangkan, yang sudah dicoret 2 kali kita tambahkan. Ingat ya, yang belum kecoret kita kurangi, yang sudah tercoret 2 kali kita tambahkan elemen terkecil tadi. Nah, sedangkan yang tercoret-coret lainnya, yang tercoret sekali, itu nggak usah ditambahkan ataupun dikurangi. Karena kita cuma mau merevisi. Jadi kita akan merevisi yang belum tercoret. Nah, ini jadi tabel yang baru. Ini adalah tabel opportunity matrix yang sudah direvisi. Jadinya seperti ini. Yang belum tercoret tadi angkanya jadi seperti ini, akhirnya udah ada nolnya. Kemudian tadi yang ditambahkan, ini saya blok warna hijau, ini jadi 6 sama 2. Nah, setelah ini kita lanjutkan lagi atau mengulangi langkah ketiga, yaitu mencoret-coret. Mencoret-coretnya tadi adalah caranya kita pilih baris dulu yang punya 0 lebih dari 1. Berarti nanti kita coret dulu yang baris A. Baris A di sini kan sudah ada 2 0 ya, kita coret barisnya C. Terus baris yang kedua, si karyawan B. Nolnya kan cuma 1, kita lewatin dulu. Terus yang karyawan C, nolnya ada berapa? Oh, ada 2, berarti kita coret. Kemudian karyawan keempat. Nah, di sini nolnya berapa? Ada 2 juga, kita coret. Oke. Nah, yang tersisa tinggal 1 0 di sini. Nah, kita coretnya pakai di kolom di sini saja. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, dan 4. Ternyata coretannya sudah 4, sedangkan baris sama kolomnya juga 4. Untuk coret-mencoretnya ini rumusnya adalah tadi ya, kita cari di baris dulu, cari yang nolnya lebih dari 1, kemudian kita coret dulu mendatar. Kalau misalnya ada 0 tapi cuma 1 di baris, kayak yang kasus B ini, kita lewatin dulu. Kemudian setelah semuanya selesai, masih ada 0 yang belum tercoret. Nah, kita coret yang di kolomnya. Kolomnya di sini kan masih ada 01 yang belum kecoret ya tadi. Nah, ini kita coret di sini. Berarti 0 yang di sini kita coret 2 kali. Ini bisa kita coret 2 kali karena dia ada 2 di sini. Gitu ya. Ini agak tricky kalau buat masalah coret-mencoret. Jadi nanti perlu latihan lagi. Kemudian setelah kita selesai melakukan langkah ketiga ini yang kita ulangi, kita akan memilih siapa mengerjakan apa. Nah, ini adalah revisinya tabel matriks tadi yang sudah optimal karena coretannya ada 4 dan kolomnya ada 4. Jumlah garis yang kita coret itu sudah sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada di soal. Jadi dia sudah optimal. Nah, ini adalah hasil tabel akhirnya. Kemudian kita akan mencari ini schedule penugasannya. Schedule penugasan adalah kita akan menentukan si A, si B, si C, dan si D itu melakukan pekerjaan apa. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi angka nolnya. Nah, ini nanti kita sesuaikan dengan biaya yang ada di awal tadi ya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu. Kita carinya si A, si B, si C, sama si D itu mengerjakan apa dari mana urutannya. Kita cari yang dia paling sedikit bisa melakukan pekerjaan apa. Paling sedikit bisa melakukan pekerjaan apa itu adalah dengan cara melihat nolnya dari masing-masing baris. Nah, sekarang kita coba cek di tabel yang optimal ini, matriks yang optimal. Siapa yang punya nol paling sedikit? B.
B. Karena dia cuma ada satu ya di sini. Oke, berarti kita akan menentukan yang pertama, si B dia akan mengerjakan pekerjaan satu. Berarti ini sudah diambil ya. Ini akan diambil oleh si B. Oke, kemudian yang kedua, yang paling sedikit lagi siapa? A bukan, Bu. Kenapa Mas yang A? Karena A kan 1 sama 3, sedangkan 1 tuh udah dipilih B, jadi tinggal yang tik dia. Oke, betul ya Mas. Jadi nanti yang dilakukan yang kedua adalah si A. Si A akan mengerjakan pekerjaan 3. Berarti di sini A ya. Karena tadi ini udah dicoret. Nah, sekarang kita tinggal, si A ini tinggal punya keahlian di bidang 3. Oke, selanjutnya yang mana lagi? Yang D. Betul, yang D ya. Karena sama ya kasusnya yang tadi, yang D itu dia cuma bisa mengerjakan pekerjaan 3 sama 4. Sedangkan 3 ini sudah diambil sama si A. Berarti dicoret kan, tinggal ini. Ini nanti diambil oleh pekerjaan, si karyawan D. Nah, berarti yang terakhir tinggal si C. Si C karena yang pekerjaan 4 sudah diambil sama si D, berarti dia tinggal ngambil yang pekerjaan 2. Gitu ya. Jadi kita tinggal menentukan, tinggal mengambil data yang di awal tadi, tabel awal. Kita baliknya agak jauh nih. Nah ini ya. Tadi kita sesuaikan, A mengambil pekerjaan apa, nanti kita pilih dari harga ini, dari tarifnya ini tadi. Kemudian nanti kita jumlahkan di akhir. Nah, si A mengerjakan pekerjaan ini, si B mengerjakan pekerjaan ini, kita totalkan biayanya, ketemu total biayanya adalah Rp68. Jadi itu adalah akhirnya dari setelah kita memilih si apa mengerjakan apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang dibingungkan? Sudah oke? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, alhamdulillah kalau misalnya lancar semuanya. Gimana? Bu, mohon maaf mau tanya. Oh, boleh. Silahkan, Mas. Itu kalau terus nanti ketambahan yang dummy terus gimana, Bu? Nah, nanti yang dummy misalnya ini E gitu ya. Dia mengerjakan pekerjaan apa, nanti dia langsung di RP-kan. Kalau tadi kan 0, berarti nanti kita tambahkan 0. Jadi nanti pekerjaannya si dummy itu adalah nanti di 0 kan, biayanya 0. Nah, ini kan kita hanya menentukan total biayanya. Berarti nanti tidak akan mempengaruhi dari jumlah pekerjaannya. Gitu, Mas. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, yang lainnya ada lagi? Sudah oke? Halo, gimana? Aman? Aman, Bu. Aman, oke. Ya, jangan kebablasan tidur lagi ya. Ini hawanya kalau di Jogja kemarin habis hujan, sekarang masih agak mendung-mendung, bikin ngantuk. Jangan lupa kopi, yang suka kopi. Oke, lanjut lagi ya. Nah, selain minimisasi ada juga maksimisasi. Oke, kalau saya suka belibet ya, kadang maksimalisasi atau maksimisasi. Kalau kemarin ada yang bilang nggak boleh maksimalisasi, yang benar harusnya maksimisasi. Atau yang benar sebenarnya maximize di dalam bahasa Inggris, tapi terserah sih. Intinya adalah bagaimana kita memaksimalkan di dalam metode tersebut. Nah, di sini kasusnya juga sama. Kita coba langsung ke contoh soal aja ya. Di sini contohnya ada perusahaan, dia punya 5 pekerjaan berbeda untuk 5 karyawan. Caranya sama dengan minimisasi, cuma yang berbeda cuma di bagian awalnya aja. Bagian menentukan elemen terbesar dan juga elemen terkecil. Nah, misalnya ada kasus tabel matriks keuntungannya bentuknya seperti ini. Ada 5 pekerjaan dengan 5 orang karyawan dengan masing-masing keuntungan dari setiap selnya atau setiap elemennya. Nah, yang pertama adalah kita akan mengubah matriks ini tadi, keuntungan ya, bukan matriks biayanya, menjadi matriks opportunity loss.
Nah, caranya adalah kita pilih elemen yang terbesar dari setiap baris. Tetap kita akan melakukannya perhitungannya mulai dari barisnya dulu. Tapi kita carinya kalau tadi kan yang paling minimal, yang paling kecil. Kalau ini dimaksimalisasi atau maksimisasi ini adalah kita cari yang paling gede. Seperti namanya maximize, berarti kita cari yang paling besar. Dan kemudian kita kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Jadi nanti kita kurangkan masing-masing, kemudian kita akan membentuk tabel opportunity loss yang terbaru. Nah, misalnya dari kasus yang ini dulu, dari matriks keuntungan di awal ini. Baris A, karyawan A, paling gede adalah 15. 15, oke. Yang paling gede ada 15. Kemudian apa? Apa yang dilakukan? Misalnya di pekerjaan satu deh. Ini pekerjaan satu. 15 diapain sama 10 rupiah tuh? Dikurangin Kurangin. Gimana cara nguranginnya, Mbak? Sepuluh kurangi 15 atau 15 kurangi 10? Dicari selisihnya bukan, Bu? Selisihnya. Berarti gimana, Mas? lima Dua- belas ini 10. Oke, ya bener Mbak, gak usah ragu. Berarti benar ya. Jadi nanti dari angka yang terbesar ini kita kurangkan di masing-masing sel. Kalau tadi kan kebalik ya, dari sel ini kita kurangkan yang terkecil. Nah sekarang dibalik, 15 kita kurangkan 10. Terus yang kedua, kolom kedua juga sama. 15 kita kurangkan 12. Ini yang tiga juga 15 kurangi 10. Keempat juga 15 kurangi 8. Yang terakhir juga 15 kurangi 15, jadi 0 ya. Nah, nanti di sini adalah 15 kurangi 10, 5. 15 kurangi 12, 3. 15 kurangi 10, sorry, kok jadi 10. Jadi 5 ya. Terus 15 kurangi 8, jadi 7. Terus 15 kurangi 15, 0. Gitu. Sama ya nanti yang lainnya. Di baris B yang paling gede adalah 15. Berarti kita kurangkan di masing-masing sel ini. Yang baris ketiga atau C yang paling kecil adalah 7. Kita kurangkan masing-masing. Baris keempat paling kecil adalah 8. Kita kurangkan lagi. Baris kelima adalah 10. Tadi gitu ya. Jadi kita cari angka yang terbaru, kemudian kita dapat tabel opportunity loss matrix. Jadilah seperti ini. Tuh ya. Kita dapat angka yang baru ini, kemudian yang ini nggak ada yang dibingungin kan ya? Cari yang paling gede, dikurangkan masing-masing sel, ketemu angka baru, sudah aman ya? Aman, Bu. Nah, oke. Lanjut lagi, ini adalah total opportunity loss matrix-nya. Kemudian, nah, kita ini ada yang salah. Oh ya, ini kurang satu nih. Oke, ini kurang yang tahap kedua ya. Kita cek dulu apakah semuanya sudah ada 0. Di baris ini kan sudah ada 0, ini sudah ada 0, 0, 0, dan 0. Nah, tapi ketika kita cek di kolom masih ada yang belum 0 ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, di sini tabelnya sudah ada 0. Berarti tadi langkah yang hilang adalah, ada yang masih ingat? Apa langkah yang hilang? Mencari yang harus ada nolnya, bukan, Bu? Caranya gimana Mas tadi? Diambil yang paling kecil dulu yang di kolom. Ulangi Kolom. cara. Iya, betul.
Jadi tadi ada yang hilang di sini adalah kita akan mencari angka minimal dari setiap kolom. Tadi kan baris udah ya, berarti nanti kita cari angka minimal setiap kolom yang belum ada nolnya. Kalau ini kolomnya kan sudah ada nol nih. 4 udah, 5 udah. Nah, terus yang di kolom 3, 2 sama 1 ini belum ada. Nah, ini berarti kita harus mencari nolnya. Caranya dengan mencari elemen terkecil dari setiap kolom, kemudian kita kurangkan. Yang berbeda antara maksimisasi ya, maximize dan minimize adalah di sini. Cuma menentukan di awal di baris ini dengan elemen terbesar dan terkecil. Setelah itu, tahapan lainnya tetap sama. Berarti di tahapan kedua, yang kita mencari 0 di setiap kolom, nah itu kita akan cari caranya juga sama. Cari elemen terkecil dari setiap kolom 1, 2, dan 3, kemudian kita kurangkan. Nah, kalau kolom 1 yang paling kecil adalah 1. 1. Oke, nah 1 ini kita kurangkan di masing-masing selnya. 5 kurangi 1, 1 kurangi 1, 3 kurangi 1, 3 kurangi 1 lagi, 7 kurangi 1. Hal yang sama di kolom 3 dan juga di kolom, kolom 2. Terus yang di kolom 3 juga 3. Nah udah kita kurangkan sama setiap selnya, kemudian kita akan mendapatkan tabel total opportunity loss matrix yang baru. Di sini udah ada ya. Baris A udah ada 0, baris B udah ada 0, 2 lagi ya. Terus baris C udah ada 0. Terus baris D udah ada 2 di sini. Terus baris E ada 2 lagi. Terus cek lagi sekarang di bagian kolom. Kolom sudah ada 0? Sudah, 1. Kolom 2 sudah ada 0? Udah ada 1. Kolom 3 udah ada. Kolom 4 sudah ada 2. Kolom 5 paling akeh. Nah, setelah ini adalah kita akan mencoret-coret lagi. Coret-coretnya sama kayak tadi ya. Dicari di setiap baris, kemudian cari yang ada lebih dari 1 nol. Ada nolnya 2 misalnya, itu yang akan kita coret. Nah, sekarang baris A, bisa dicoret gak? Enggak. Enggak. Kenapa, Mas? Belinya satu. Nolnya 1. Oke, kita lewatin dulu. Kalau terus baris B, coret gak? Coret. Coret ya, karena dia ada 2 nol, coret dulu. Terus baris C, Tidak. enggak, karena cuma ada 1. 1-0. Oke, baris D, Coret. coret, ada 2. Ini kalau orang lain dengerin nih, kuliah apa coret-coret gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi yang baris terakhir. Coret gak? Coret. Coret, karena ada 2 ya. Oke. Nah, yang belum dicoret adalah baris A sama baris C. Nah, di sini ada, kita cek yang di kolom. Kolom 1 sudah ada 0 yang dicoret. Kolom 2, nolnya juga sudah dicoret. Kolom 3, nolnya udah dicoret. Kolom 4, nolnya dua-duanya udah dicoret. Nah, kolom 5, di sini ada 2 yang belum dicoret. Yaudah, berarti kita bisa coret di kolom 5. Oke, sekarang kita cek lagi. Apakah baris coretan sudah sama dengan baris kolom? Udah apa belum? Belum, Bu. Belum. Oke, coretannya ada 4. Kolomnya ada 5. Berarti masih kurang. Masih ada yang belum terpenuhi. Berarti yang belum kita coret, kita lakukan penyesuaian seperti cara yang tadi. Oke, ini ya, yang coretannya agak bagus. Nah, berarti yang akan kita sesuaikan adalah yang sel warna hijau. Nih ya, yang tadi kita belum dicoret, berubah jadi hijau. Nah, caranya juga sama. Kita cari elemen terkecil, kemudian kita kurangkan pada setiap elemen yang belum tercoret, kemudian kita tambahkan di bagian yang tercoret 2 kali. Yang paling kecil adalah berapa angkanya? 2. 2 nya akeh malahan ya. Nah, kalian bebas milih mau 2 yang mana. Pokoknya semuanya kita kurangkan 2 yang selnya warna hijau. Berarti papat kurangi loro ya. 2 kurangi 2, 2 kurangi 2 lagi, 3 kurangi 2, 2 kurangi 2,
2 kurangi 2, di sini 7 kurangi 2, 4 kurangi 2. Nah, kemudian yang sudah tercoret 2 kali kita tambahkan 2. Yang tercoret 2 kali di sini adalah yang saya blok warnanya apa ya? Orange. Berarti ini nanti 2 kita tambahkan 2, 5 tambahkan 2, terus ini 0 juga kita tambahkan 2. Jadi yang hijau kita kurangkan 2, yang orange kita tambahkan 2. Nah, kemudian kita ketemu tabel yang baru. Ini tadi nggak saya hapus sih ya. Nah, tabel yang baru ketemu lagi angka-angka yang baru dari yang sini tadi kita sudah tambahkan. Ini nanti jadi 2. Terus ini nanti jadi 0, ini 0, ini 1, ini 0. Terus ini 0, 7 kurangi 2 ini 5, 4 kurangi 2 ini 2. Ini jadi 4. Terus ini jadi 7 dan ini jadi 2. Nah, karena ada angka baru, bergeserlah seperti ini. Caranya sama ya, ini tabel optimalnya. Cara mencoretnya tadi, coretlah yang di baris dulu yang nilai nolnya lebih dari 1. Kebetulan yang di baris A ini ada 3, berarti coret. Baris kedua di sini ada 2 nolnya, coret. Kemudian baris 3 di sini ada 1, 2, dan 3, berarti kita coret lagi. Baris keempat ada 1, 2, berarti kita coret. Nah, sedangkan baris kelima ini nolnya cuma ada 1. Nah, berarti kita cek yang di kolom. Kolom di sini nolnya udah dicoret semua tadi. Kolom 2 nolnya juga udah dicoret. Nah, ini kolom 3 yang belum dicoret cuma 1 nih tadi. Nah, udah kita coret kolomnya di 3. Kolom 4 udah dicoret, kolom 5 juga udah dicoret nolnya. Dan terakhir kita cek apakah coretannya sudah sama dengan kolom. Coretannya ada di sini 1, ini 2, terus ini 3, ini 4, terus ini ada di kolom 3, 5. Ternyata coretannya 5, kemudian kolom dan barisnya juga 5. Nah, dari sini sudah menunjukkan bahwa optimal. Nah, dari sini kemudian kita akan menentukan schedule penugasan. Yang pertama yang kita tentukan adalah yang mana? Siapa yang melakukan apa? Melakukan tugas 3. Betul, ya. Berarti yang kita cari nolnya paling dikit. Yang pertama adalah E, karena dia cuma ada satu nolnya ya di barisnya. Berarti si E dia akan melakukan pekerjaan 3. Ini udah diambil sama E. Oke, kemudian pekerjaan mana lagi? Banyak pilihan nih. Berarti yang hilang adalah pekerjaan 3. Ini yang C ini hilang ya. Terus yang A ini juga hilang. Berarti A tinggal ada 2. Terus yang B ini juga masih 2. Yang C juga masih ada 2. Terus yang D ini masih ada 2. Nah, pada tahap seperti ini, kalian bebas menentukan kira-kira mana yang paling aman. Yuk, siapa yang punya pendapat? Saya ngikut kalian dulu deh. Tinggal pekerjaan 1, terus ada pekerjaan 2, 4, sama 5. Asal dulu deh, mau yang mana? Karyawan A mengerjakan pekerjaan 2, Bu. A mengerjakan pekerjaan 2. Oke, kita tulis A dulu di sini ya. Oke, pekerjaan 2 sudah dicoret. Berarti otomatis si D udah nggak bisa ngerjain ini ya. Oke, berarti lanjut lagi. D-nya 4.
D-nya ngerjain 4. Oke. D di sini ngerjakan 4. Di sini D. Oke. Berarti dicoret. Terus B1. B mengerjakan pekerjaan 1. Oke, sini B. Oke, terus yang terakhir C C5. mengerjakan C 5. mengerjakan 5. Oke. C5. Oke. Nah, sudah kan ya? Semuanya sudah terpenuhi toh? Sudah. Nah, berarti kita tinggal menyesuaikan. Nah, di sini ada beberapa pilihan tadi ya. Memang ada, kita bisa menentukan yang manapun asalkan dia sudah sesuai dengan pilihannya tadi. Ternyata kalau kita hitung keuntungannya pun juga sama. Ada dua pilihan, pakai schedule penugasan 1 ataupun schedule penugasan 2. Totalnya sama dengan keuntungannya sama-sama Rp68. Jadi intinya adalah yang pertama kita cari orang yang kemampuannya yang paling sedikit atau nolnya paling sedikit itu yang kita pilih duluan. Selanjutnya kita bisa lakukan pilihannya seperti tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Gimana nih? Apa bingung? Masih sedikit bingung sih, Bu, yang tadi ini. Sedikit-sedikit. Yang mana? Yang terakhir ini? Yang tadi sama semua yang harus milih. Yang harus milih, yang tahapan ini, memilih schedule penugasan. Yang tadi kan bisa bebas kan yang habis yang kedua itu. Mm-mm. Oke, nah itu karena kasusnya yang di sini ya Mas, dia ada beberapa pilihan. Tapi pada dasarnya nanti ngitung terakhirnya keuntungannya akan sama. Bisa pakai schedule penugasan 2 atau yang penugasan 1, tapi total keuntungannya tetap sama-sama 68. Jadi boleh mau pakai yang tahapan yang pakai 1 ataupun tahapan 2. Intinya kalau pas milih ini, yang pertama adalah cari yang nolnya paling sedikit tadi ya. Paling sedikit tadi E. Nah, selanjutnya kita bisa melihat mana yang bisa kita cari yang dia tugasnya yang paling sedikit lagi. Kan tadi E ini udah kita ambil, berarti pekerjaannya si C sama pekerjaannya si A sudah kita ambil. Nah, nanti sisanya yang mana? Nah, kebetulan soalnya ini adalah dia bisa membebaskan kita milih mau yang manapun. Tapi ternyata hasilnya keuntungannya tetap sama-sama 68 gitu. Tapi nanti kalau misalnya kasusnya kayak yang minimize tadi, lebih gampang lagi ya. Jadi kita sudah bisa ke arah mana nih siapa mengerjakan apa karena pilihannya tinggal sedikit. Oke, kalau yang tahapan selain memilih schedule penugasan sama yang sebelum-sebelumnya, ada yang mau ditanyakan? Sudah ngerti ya? Oke, kayaknya bingung nih. Ya, biar nggak bingung, nanti bisa dicoba latihan soalnya di sini. Ada beberapa latihan. Latihan 1 bisa, latihan 2 juga bisa, kemudian latihan 3 juga ada. Nah, nanti silahkan kalian coba mengerjakan, dan jangan lupa jangan cuma dari materi ini, tapi coba cek di bukunya Pak Marwan, yang dasar-dasar operation research ataupun nanti bukunya Julian Zamit itu juga bisa dipakai. Kalau bukunya yang gede, bukunya Tyler itu nanti dia lebih banyak pakai software dan itu kalau menurut saya agak kurang membantu ya untuk memahami schedule penugasan. Jadi kalau mau yang manual kita baca di bukunya Pak Marwan atau bukunya Julian Zamit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum ya?